warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Sulkuta Lombok. Saat ini saya berada di antara modular dari Medical Center. Kita akan melihat lebih detail apa aja komponen yang ada di dalam modular ini. Jadi ikuti saya terus. Oke, baik teman-teman, modular ini merupakan salah satu konstruksi yang modern untuk saat ini dan untuk masa depan, di mana untuk modular ini diproduksi oleh PT Wika Gedung. Dan untuk konstruksi modular ini merupakan konstruksi yang cukup instan dan cepat untuk dilakukan perakitan, karena di dalam satu box ini sudah terdapat dinding dan juga telah dilakukan pemasangan kabel sebagai instalasi listrik di sini. Untuk di dalam box ini sudah terdapat dinding dari tiap-tiap ruangan. Dalam satu box ini merupakan satu ruangan, dan di sini juga diberi kode di tiap-tiap box seperti di depan kita ini contohnya, yaitu bernomor 17 dengan tipe modul universal, dan juga di sana kode yang berkode nomor 7 ini merupakan tipe modul untuk toilet. Jadi di setiap modular ini sudah terdapat dinding, kabel, serta lainnya. Jadi setelah selesai dirakit tinggal dilakukan penambahan interior lainnya seperti lampu dan lain-lain, karena semua sistem kelistrikan di dalam modular ini sudah terpasang. Jadi untuk pedok juga akan seperti ini. Ini merupakan salah satu konstruksi termodern dan terpopuler untuk saat ini. Seperti di sirkuit Kanada juga menggunakan modular seperti yang ada di sirkuit Mandalika. Teman-teman bisa cek bagaimana canggih dan modernnya sirkuit Kanada untuk pedoknya, karena sirkuit Kanada juga menggunakan modular seperti ini. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. We try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Untuk pondasi dari Medical Center terus dikerjakan, di mana di beberapa titik di sini terus dilakukan pembesian sebelum dilakukan pengecoran, karena sudah sekitar 60% di sini sudah selesai untuk proses pembuatan dari pondasi Medical Center. Dan saat ini jam kerja sudah habis, tapi seperti biasa para pekerja yang mengerjakan Medical Center, rest control dan pedok terus melakukan pekerjaannya walaupun jam kerja normal sudah habis. Sini para pekerja terus melakukan pemasangan besi agar segera dilakukan pengecoran lanjutan. Oke, baik teman-teman, kita akan menuju ke titik lainnya untuk melihat capaian pengerjaan sampai hari ini. Dan di depan kita itu merupakan rest control. Kita akan menuju ke sana untuk melihat capaian pengerjaan sampai sore hari ini. Jadi ikuti saya terus. To find a purpose in my life, to drive me to go.
Oh, you know, you find the purpose, you. Oh, you know, you find the purpose, you. Oh, you know, you find the purpose, you. Oh, you know, you find the purpose in my life. Oke, baik teman-teman, saat ini saya telah berada di area rest control, di mana pengerjaan dari rest control terus dikerjakan walaupun jam kerja normal sudah habis. Dan di sini para pekerja terus melanjutkan pengerjaannya di rest control. Kita akan naik menuju ke atas rest control atau lantai 2 rest control untuk melihat capaian yang ada di atas sana. Di sini sudah terlihat pengecoran dari tiang lantai 2 telah dikerjakan. Kita akan menuju ke sana untuk melihat lebih detail lagi. Oke, baik teman-teman, saat ini saya telah berada di lantai 2 dari rest control. Ya, beginilah capaian pengerjaan sampai sore hari ini di rest control. Di sini sudah terlihat tiang dari baggage tank untuk melakukan pengecoran di atas lantai 2 ini, dan di beberapa tiang di sini sudah dilakukan pengecoran, dan di beberapa tiang lagi masih dalam pemasangan baggage tank untuk melakukan pengecoran. Dan untuk lift sendiri di sini juga sudah selesai melakukan pengecoran. Untuk teman-teman ketahui bahwa di rest control ini akan memiliki 2 lift sebagai alat untuk naik turun di area atau di rest control ini. Untuk lift yang satu lagi berada di sisi timur, yang dimana untuk pengerjaannya sudah dilakukan pengecoran. Ya, di depan kita ini merupakan lokasi peletakan lift yang kedua. Sebelumnya di tempat kita tadi itu merupakan lokasi peletakan lift yang pertama. Jadi untuk seluas rest control seperti ini menggunakan 2 lift. Dan di sini juga kita bisa melihat trackline yang sempat dilakukan pengaspalan lapis kedua. Di sini sudah terlihat alat pengaspalan dan para pekerja sudah tidak ada lagi, karena proses pengaspalan hari ini untuk lapis kedua sudah selesai. Tapi kita akan menuju ke sana untuk melihat hasil dari pengaspalan lapis kedua, untuk melihat lebih jelas dan lebih detail dan lebih dekat lagi. Jadi ikuti saya terus. Baik teman-teman, saat ini saya telah sampai di trek tikungan pertama, di mana di tikungan pertama ini terdapat pit exit atau pit out yang berada di sisi kiri dari tikungan pertama. Sedangkan untuk di sisi kiri di sini merupakan area track limit yang akan
berwarna merah nantinya di sini. Sedangkan untuk di sisi kanan dari trek tikungan pertama ini akan dibuat track limit dan curb, dimana untuk curb akan dibuat menggunakan beton seperti yang teman-teman ketahui dan lihat sebelumnya. Bentuk dari curb itu adalah bergelombang. Untuk di sisi kiri dari tikungan pertama menuju tikungan kedua, untuk curb di sisi kirinya telah dilakukan pengecoran dan pembuatan curbnya. Kita akan melihat, mungkin di antara teman-teman yang belum tahu bagaimana bentuk dari curb, jadi kita akan menuju ke sana. Oke, baik teman-teman, setelah melewati tikungan pertama ini, di sisi kirinya terdapat area run off yang cukup luas, karena setiap tikungan yang memiliki tikungan yang tajam akan memiliki run off yang cukup luas. Salah satunya yang ada di tikungan pertama ini. Dan saat ini saya telah berada di bagian run off di sisi kiri dari tikungan pertama. Jadi di antara run off dengan track nantinya akan dibuat track limit yang akan dicat berwarna merah, yaitu berada tepat di sisi luar dari drainase Horoton yang ada di sisi kiri dari track ini. Dan di depan sana untuk curb telah dilakukan pengerjaan atau pembuatan dari curb, dan untuk pengerjaan lanjutan akan dilakukan pengecetan dengan warna merah putih sebagai identitas kita sebagai negara Republik Indonesia. Jadi yang berwarna putih di depan sana merupakan curbnya. Kita akan ke sana untuk melihat lebih dekat. Bagi teman-teman yang masih belum tahu bentuk dari curb, dan beginilah bentuk dari curb itu. Bentuk dari curb bergelombang ini berfungsi untuk memberi alarm atau peringatan kepada rider, sebagai peringatan bahwa setelah melewati curb ini merupakan batas sisi kiri dari trek. Dan bentuk dari curb ini bergelombang seperti teman-teman lihat di sini. Oke, kita akan menuju ke tikungan kedua. Di sana sudah terlihat tim surveyor sedang melakukan pengecekan elevasi dari trek sebagai persiapan untuk melakukan pengaspalan lapis kedua. Tim pengaspalan terus melakukan pengecekan level atau elevasi dari trek untuk melanjutkan proses pengaspalan lanjutan yang akan segera dikerjakan. Untuk di sisi kanan dari trek tikungan pertama menuju tikungan kedua, di sini ada space yang masih belum dikerjakan. Ini merupakan area track limit juga yang akan dicat dengan warna merah. Baik teman-teman, dari sini kita juga bisa melihat pengerjaan tribun VVIP yang berada di bawah Pink Hill. Dari sini terdengar mesin bor terus melakukan pengeboran tiang dari tribun VVIP. Untuk saat ini memang saya tidak bisa menuju ke sana karena motor saya berada di inner surface road. Untuk mencapai tribun VVIP saya harus memutar ke trek lurus untuk mengambil jalur outer surface road untuk mencapai tribun VIP ini. Jadi nanti setelah sirkuit ini jadi, untuk mengakses outer surface road, jika kita berada di inner surface road, kita akan menggunakan tunnel 1 atau tunnel 2 untuk melewati trek. Oke, baik teman-teman, saat ini saya telah berada di inner surface road tikungan pertama menuju tikungan kedua. Di sini sudah terlihat para pekerja tim surveyor sedang melakukan pengecekan elevasi sebagai persiapan untuk melanjutkan pengaspalan lapis kedua untuk track line-nya. Sini tim surveyor terus melakukan pengecekan level atau elevasi dari track mulai dari tikungan kedua sampai menuju tikungan kelima. Saat ini mereka terus melakukan pengecekan walaupun jam kerja sudah habis, untuk mempercepat pengerjaan sirkuit Mandalika. Jadi mereka terus melakukan pengerjaan lembur, di mana di sini tim surveyor terus bekerja keras untuk
melanjutkan dan menyelesaikan elevasi dari trek. Dan saat ini di area long left penalty di sisi kanan dari tikungan kedua, 3, 4 sedang dilakukan pengerjaan lanjutan. Sini sudah terlihat 2 alat berat melakukan perataan elevasi dari long left penalty.